Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai histopatologi, erat kaitannya dengan sistem imun. Kenapa? Kenapa kok kita harus benar-benar belajar tentang imun? Iya, karena di sini kaitannya dengan patologi. Kalau ngomongin tentang penyakit, patologi, ya mau nggak mau mekanisme pertahanan itu kita harus tahu. Kemarin kalian sudah belajar bersama ya mengenai sistem imun dasar, kemudian beberapa sel yang berpengaruh terhadap reaksi imunitas. Nah, mungkin saya akan sedikit flashback atau ulang kembali mengenai pertemuan yang kayaknya baru kemarin saya share ya. Mohon maaf karena banyak sekali rentetan jadwal, jadi saya baru bisa recording dan menyiapkan materinya kemarin. Ngapunten. Saya coba. Oke, saya pointer option. Nah, oke, nah ini kelihatan. Nah, kok enggak? Oke, baik. Respon kekebalan itu sistem imun kita bagi menjadi dua. Kalau masih ingat, yaitu imunitas bawaan. Satunya lagi ada yang tahu imunitas apa? Adaptif, Pak. Adaptif, yes. Sistem imun adaptif, di mana imunitas bawaan itu diperantarai oleh sel, sedangkan sel protein ataupun semua organ, jaringan dan lain sebagainya yang kemudian dia berinteraksi terhadap patogen infeksi, dan ini relatif waktunya cepat. Berbeda dengan imunitas adaptif atau didapat dalam keadaan normal, dia tidak berespon. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya kita nggak sakit, ya nggak ada suatu respon dari imunitas bawaan. Tubuh kita tidak akan menghasilkan antibodi, tetapi dia akan berespon atau beradaptasi terhadap suatu agen infeksius melalui mekanisme yang kuat. Kenapa kuat? Karena dia bisa mengidentifikasi antigen-antigen yang terdapat pada suatu agen penginfeksius, atau dalam hal ini adalah patogen. Kemudian tujuannya adalah menetralkan dan memusnahkan patogen-patogen tersebut, termasuk virus dan bakteri. Nah, ini adalah ringkasan yang kemarin itu dalam satu pertemuan gitu ya, bahwa kita bisa bagi sistem imun itu menjadi dua. Yang pertama adalah innate immunity, kemudian yang kedua adalah adaptive immunity. Contohnya, ternyata sel epitel yang dia memiliki barrier atau perlindungan gitu ya, sawar gitu kan, itu ternyata dia juga digunakan sebagai sistem imun. Kenapa? Struktur epitel yang dia memiliki memiliki susunan yang padat, yang berbeda, tidak ada celah manapun gitu kan, itu membuat patogen-patogen atau dalam hal ini adalah mikroorganisme itu tidak bisa masuk. Walaupun secara keseluruhan di dalam tubuh kita itu banyak sekali area-area yang memiliki kemungkinan semua patogen itu bisa masuk. Contoh, virus, polen, dan lain sebagainya itu kan bisa melewati udara. Nah, kan di dalam tubuh kita ada saluran pernafasan. Tetapi struktur pada lapisan permukaan mukosa kita itu tersusun atas epitel. Ini merupakan barrier atau pertahanan. Jadi dia termasuk sebagai innate immunity. Sama juga pada lapisan epitel yang ada di permukaan kulit kita, ada struktur lapisan epitel yang berlapis-lapis, bahkan ada lapisan tanduk ya di dalam kulit kita. Nah, itu juga merupakan barrier. Begitupun juga pada saluran pencernaan, itu juga ada jaringan-jaringan epitel yang melindungi permukaan dari tubuh kita. Jadi seluruh permukaan, baik permukaan di dalam rongga tubuh ataupun di luar, itu pasti tersusun atas epitel barrier. Kemudian selain itu ada fagosit, sel-sel fagosit ya, contohnya sel dendritik, kemudian makrofag, kemudian neutrofil dan lain sebagainya, itu juga merupakan innate immunity. Kemudian ada protein komplement dan natural killer yang kemudian mereka juga berfungsi untuk menghancurkan atau mendestruksi mikroba-mikroba penginfeksi. Bagaimana dengan adaptive immunity? Nah, karena mereka itu sangat spesifik mengenali suatu antigen pada mikroorganisme,
Nah, inilah yang kita sebut sebagai adaptif. Salah satu contoh adalah limfosit, di mana limfosit itu kita bagi menjadi dua, limfosit B dan limfosit T. Nah, kalau kita lihat caranya, di mana innate immunity ini durasi waktunya, timer after infection itu cepat dia, mungkin sekitar setengah hari. Barrier pertahanan pertama itu adalah innate immunity. Sembari menunggu adaptive immunity ini mempersiapkan dirinya. Barulah nanti saat kita terinfeksi, itu kemudian adaptive immunity ini mengeluarkan senjatanya dan mempersiapkan dirinya itu sekitar 1-5 hari. Jadi kalau kita biasanya sakit, itu kan sekitar 3 hari sembuh gitu ya. Nah ini yang peran paling utama itu adalah pada adaptive immunity. Baik, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf, tapi ini pertanyaannya untuk yang video di pertemuan 8 itu, Pak. Jadi kan tadi saya sempat menyimak ada interferon alfa. Nah, dia itu fungsinya itu anti proliferatif dan juga anti fibrosis. Itu untuk mekanismenya itu seperti apa nih Pak yang pada sel mesenkimau? Oke. Kalau mekanismenya berarti dia secara molekuler. Kalau interferon atau interleukin? IL ya, interleukin ya. Interferon Pak, INF alpha. Interferon. Sebentar. Saya kayaknya ada contohnya. Nah ini. Interferon ya. Nah, kalau inflamasi itu kan reaksi peradangan di mana makrofag dan neutrofil itu kemudian mereka melakukan fagositosis dan mereka mengeluarkan sitokin atau mediator proinflamasi yang kemudian dia akan menghancurkan atau mendestruksi mikroba tersebut. Tetapi kalau interferon itu kan merupakan protein gitu ya, yang kemudian dia mempengaruhi mempengaruhi menghambat proliferasi dari virus. Nah, interferon tuh ya. Ini Pak, yang interferon alfa. Interferon. Coba saya, di slide ini nggak ada ya. Kalau mekanismenya, kalau secara detail saya masih belum paham mengenai interferon tersebut. Tetapi kalau dia menghambat fibrosis atau mempercepat fibrosis ya. Sebentar, saya. Menghambat. Nah, dia akan membantu fibrosis itu kan proses pembentukan jaringan parut kan. Oke, sebentar saya buka materinya terlebih dahulu. Mohon maaf ya, saya selalu lupa ya. Pada part interferon. Ini kelihatan slide-nya masih slide yang lama ya? Iya, Pak. Oke. Stop share dulu. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini. Interferon itu merupakan sitokin yang berupa protein berjenis glikoprotein yang disekresikan oleh sel-sel vertebrata. Fungsinya untuk rangsangan biologis seperti virus, bakteri, dan senyawa-senyawa lain, gitu kan. Dia itu dilepaskan dari sel yang terinfeksi virus dan segera menyediakan pertahanan non spesifik terhadap infeksi virus. Nah, modelnya seperti ini. Jadi, modelnya seperti ini. Interferon itu dia akan melepaskan sel yang kemudian dia terinfeksi itu akan melepaskan interferon di mana interferon itu memicu reaksi enzimatis termasuk virus blocking gitu ya, yang kemudian dia akan menghambat proliferasi dari virus. Interferon mana yang kemudian tadi ditanyakan? Yang alfa, Pak. Alfa. Dihasilkan oleh leukosit dan berperan sebagai molekul antiviral. Penggunaan interferon alfa untuk perawatan penderita hepatitis B dan hepatitis C dapat mengindustri hipotiroidisme dan kelenjar tiroid. Interferon alfa memiliki
proliferatif berarti dia berfungsi menghambat replikasi virus dan antifibrosis pada sel-sel mesenkimal. Nah, maksud dari antifibrosis ini, jika misalnya terdapat proses reaksi terdapat proses kerusakan gitu ya, maka kemudian akan terbentuk jaringan parut. Nah, dia menghambat proses terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut itu dia sebenarnya salah satu mekanisme penyembuhan. Hanya saja kalau jumlahnya terlalu banyak, maka itu akan menghambat atau mempengaruhi struktur dari jaringan tersebut. Jaringan parut yang semakin banyak, yang meluas itu memiliki maksud saya itu dia ada suatu kemungkinan tidak bisa kembali lagi menjadi sel yang fungsional. Jadi dia menjadi jaringan parut secara utuh. Nah, fungsi dari interferon ini adalah menghambat proses tersebut. Jadi modelnya seperti itu. Mekanismenya apa? Ya mekanismenya adalah karena ini merupakan suatu sinyal, berarti komunikasi secara seluler. Jadi interferon yang kemudian dikeluarkan itu akan ditangkap sel-sel tersebut. Nah, kalau kita lihat mekanisme proliferasinya, bagaimana cara menghambat proliferasinya? Modelnya seperti ini, Karoma. Jadi dia akan menghambat blocking dari virus tersebut sehingga virus tersebut itu terhambat proses replikasinya. Paham nggak dengan maksud saya? Insya Allah paham, Pak. Terima kasih banyak. Sip. Ada yang mau tanya lagi untuk slide sebelumnya? Mumpung saya masih buka slide yang ini. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide yang hari ini. Slide. Oke, tadi sampai sini ya. Nah, oke. Saya lanjut. Nah, di sini saya skip ya bahwa beberapa contoh dari reaksi pada imunitas bawaan itu ada inflamasi, pertahanan virus. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi menurut saya kok skip saja. Nah, ini adalah rangkuman dari yang kemarin. Nah, di sini contohnya ya. Bagaimana sel limfosit itu kemudian kalau ada mikroba, maka fungsinya dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, di mana kemudian antibodi itu memiliki berbagai macam fungsi seperti proses neutralisasi, fagositosis, dan aktivasi dari protein-protein komplement yang ada di dalam plasma darah. Kemudian ada sel T helper gitu ya, yang berfungsi untuk membantu proses inflamasi, aktivasi dari sel T dan sel B, kemudian dia berfungsi untuk aktivasi dari makrofag. Kemudian ada sel T sitotoksik yang langsung dia berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Kenapa? Karena sel terinfeksi ini menangkap antigennya, kemudian mempresentasikan menggunakan MHC1 yang kemudian istilahnya salah satu reseptor yang berfungsi untuk komunikasi dengan sel T. Disitulah kemudian sel T mengenali antigen tersebut dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Begitu pula juga dengan sel regulatori, ini nanti kita akan pelajari bersama bagaimana dia berfungsi dalam proses supresi atau proses penghambatan dari sistem imun. Terus selanjutnya adalah sel NK. Kalau bedanya ini sama. Kalau kita lihat dari struktur gambarnya, sel T itu berfungsi untuk melisiskan sel yang terinfeksi. NK pun juga sama, hanya saja dia tidak mengenali berdasarkan antigen. Jadi dia langsung menghancurkan sel-sel yang terinfeksi tanpa terkecuali. Oke, nah itu adalah ringkasan dari pertemuan yang kemarin. Nah, kita coba lihat. Nah, melihat struktur jaringan penyusun dari sistem imun. Nah, ini kemarin kita lihat ya bahwa tubuh kita itu sebenarnya sistem imunnya banyak, mulai dari tonsil, kemudian timus, spleen atau limfa, kemudian berbagai macam nodus. Jadi kan kita memiliki pembuluh darah itu, kita punya pembuluh darah merah, kapiler darah dan pembuluh limfa. Bukan pembuluh darah merah, pembuluh darah dan pembuluh limfa. Di mana pembuluh limfa itu kan pasti ada terminal yang kita sebut sebagai nodus. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa nodus itu kita sebut sebagai nodus limfatikus.
Kemudian ada plakat player. Nah, ini biasanya ada di ilium, kemudian ada umbai cacing dan lain sebagainya, termasuk sumsum tulang belakang. Di mana kita tahu sumsum tulang belakang itu berfungsi untuk proliferasi leukosit atau tempat pematangan dari leukosit, karena leukosit itu berasal dari hematopoietic stem cell, termasuk limfosit. Nah, kita tahu bahwa limfosit itu terdiri dari sel B dan sel T, di mana sel T itu proses pendewasaannya itu berada di timus, gitu ya, dengan bantuan dari hormon timosin. Kemudian sel B itu sudah melakukan proses pematangan di sumsum tulang, dan semuanya itu akan terakumulasi di nodus, gitu ya, di nodus limfatikus, yang nantinya kalau misalnya ada suatu agen penginfeksius, barulah mereka akan melakukan proses penyerangan. Nah, ini nodus limfatikus strukturnya seperti ini, kita bagi menjadi dua part, gitu ya, korteks dan medula, di mana medula itu pada bagian tengahnya, korteks itu pada bagian tepi yang ada di sini. Di korteks itu ada germinal center, inilah tempat untuk proses pematangan sel-sel tersebut. Begitupun juga dengan timus ya. Nah, ini letaknya di sini. Bagian yang tengah di sini biasanya tersusun atau terlindungi oleh kapsul. Ini pun juga terlindungi oleh kapsul. Ini juga terlindungi oleh kapsul. Bagian di dalamnya atau pada bagian korteksnya itulah tempat proses pematangan dari sel-sel leukosit. Sama juga di limfa, limfa pun juga, tetapi di bagian limfa itu lebih lebih detail lagi. Di situ ada beberapa pulpa atau pulpa. Pulpa itu dibagi menjadi dua, pulpa merah dan pulpa putih, atau pulpa rubra dan pulpa alba. Alba itu putih, rubra itu merah. Nah, di dalam pulpa itulah kemudian proses pematangan atau proliferasi dari sel-sel limfosit itu berada. Nah, kalau kita lihat ternyata limfosit gitu ya, itu jumlahnya paling banyak itu di nodus limfatikus sekitar 190 kali 10 pangkat 9. Itu jumlah sel limfosit di setiap organnya. Kemudian paling banyak kedua itu adalah spleen atau limfa, kemudian ada di bone marrow, ada di darah, kulit, intestinum, liver, dan lungs atau di paru-paru. Nah, ini adalah bagian dari nodus limfatikus. Bagian tengah itu adalah bagian paling tengah itu adalah medula, di bagian tepi di sini adalah korteks. Di korteks itu adalah di dalamnya ada folikel-folikel. Nah, di dalam folikel inilah tempat proliferasi dari sel-sel limfosit. Nah, ini contohnya limfoid, nodus limfoid gitu ya. Kalau kita lihat menggunakan ini staining-nya apa ya? Ini menggunakan immunofluorescence gitu ya. Yang warna red atau warna merah itu adalah sel T, sedangkan yang warna hijau itu adalah sel B. Itu kita bisa deteksi menggunakan fluorescence. Nah, ini contohnya nodus limfatikus kalau kita amati menggunakan preparat histologi, teman-teman semua. Strukturnya oval, dia dilapisi oleh kapsul gitu ya, berukuran kecil yang tersebar di sepanjang pembuluh limfa. Bertindak sebagai penyaring untuk pengeluaran bakteri dan zat-zat asin. Bagiannya itu ada korteks, dibagi menjadi bagian yang mengandung sel B, kemudian parakorteks. Nah, di sini parakorteks yang berfungsi untuk mengandung sebagian besar sel T. Dan bagian tengah yang kita sebut sebagai medula, tempat bermigrasi menuju sinus medularis untuk meninggalkan nodus. Jadi jalan keluar sel T dan sel B agar dia bisa bisa keluar dan menuju ke seluruh tubuh. Baik. Ada pertanyaan untuk nodus limfatikus? Enggak ada. Nah, timus. Nah, ini timus ya. Timus ini tempat pematangan limfosit T. Bentuknya seperti ini ya. Ada kecil ukurannya. Kemudian pada ada dua bagian, korteks dan medula. Korteks itu tempat kompetensi ya, tempat pematangan dari sel T dan beberapa eliminasi sel T jika sel T-nya itu mau dihilangkan atau dihancurkan.
Kemudian ada medula. Medula ini merupakan lokasi badan timus. Jadi bagian tengah di sini. M itu medula. C itu korteks. Nah, medula ini yang warnanya agak sedikit lebih buram. Yang korteks itu warnanya lebih pekat. Ini kayaknya menggunakan pewarnaan hematoxylineos. Nah, ini limfa. Spleen atau limfa ini merupakan organ limfoid yang besar. Walaupun besar, tetapi bukan tempat yang tadi yang pertama itu kayaknya bukan limfa deh. Nodus limfatikus ya. Nodus limfatikus itu jumlah limfoidnya paling banyak. Tetapi kalau dari organ, yang paling ukurannya paling besar itu adalah limfa. Ini merupakan organ limfoid terbesar pada tubuh kita yang kemudian dibungkus oleh jaringan ikat kolagen yang dia membentuk kapsul. Terdiri dari beberapa part. Yang pertama adalah pulpa alba atau pulpa putih yang mengandung sel T dan nodus limfatikus yang kemudian mengandung sel B. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada suatu lingkaran bulatan seperti ini pada limfa. Nah ini ya. Nah lingkaran seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai pulpa putih. Sedangkan area yang lain, nah ini ya, yang lingkaran ini adalah pulpa putih. Sedangkan yang warnanya biru yang ada di sini, ini adalah pulpa merah. Nah, pulpa merah berfungsi sebagai aliran darah dan tempat dari makrofag. Nah, nanti ada zona marginal yang kemudian dia memisahkan pulpa putih dan pulpa merah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengamati suatu respon imunomodulatorik dan misalnya kajiannya secara histologi ya, paling gampang, bukan dari interleukin dan lain sebagainya, kalian bisa mengamati berbagai reaksi dari organ tersebut. Proliferasi limfosit yang baik itu kita bisa lihat dari ukuran dari pulpa alba. Ini salah satu contoh yang saya teliti dan saya amati. Jadi saya mengamati dari ekstrak herbal daun pepaya terhadap potensinya dia sebagai imunomodulator. Caranya seperti apa? Saya melihat struktur dari jaringan limfa dari tikus, dari hewan uji, yang kemudian kita lihat pulpa albanya. Nah, tadi teman-teman sudah tahu bahwa pulpa alba itu tempat proliferasi dari limfosit. Jadi, semakin ukuran luas dari pulpa albanya, semakin luas pulpa alba menunjukkan bahwa dia meningkatkan potensi sistem imun pada si tikus tersebut. Nah, ini berarti ekstrak etanol daun pepaya dia memiliki potensi besar dalam meningkatkan imunitas pada tikus putih. Nantinya ini bisa dijadikan sebagai imunostimulan dan lain sebagainya. Nah, ini kajian awal saya dulu. Ingin melihat terlebih dahulu apakah ada respon imun atau tidak pada spleen atau pada limfanya. Nah, ini adalah pulpa putihnya. Kalau kita lihat ini pada kontrol, tetapi kemudian semakin membesar pada perlakuan yang saya berikan ekstrak dengan berbagai macam konsentrasi. Nah, ini ya, dengan berbagai macam konsentrasi pada dosis 200 dan 300 mg per kilogram berat badan sudah menunjukkan luasan yang berbeda dengan kontrol. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu terhadap histologi dari jaringan? Saya Pak izin bertanya. Ya, Wafik ya. Oke Pak. Yang di bagian timus tadi kan ada sebagai tempat eliminasi sel T. Nah itu kenapa sel T-nya dieliminasi Pak? Oh, nah sel T dan sel B itu dia juga memiliki umur. Jadi kalau dia sudah tidak berfungsi atau tidak fungsional, maka di tempat timus ini salah satu yang dia juga berfungsi untuk mengeliminasi atau menghancurkan sel-sel yang sudah tidak fungsional lagi. Gitu. Nantinya sel T yang baru itu juga prekursornya itu kan berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, dari situ kemudian nanti pematangannya lagi di bagian timus lagi untuk diferensiasinya. Nah, kemarin sudah pernah saya jelaskan bahwa di bagian timus ini dia memiliki hormon timosin yang berfungsi mendukung proses proliferasi dari sel T. Hanya saja, ternyata semakin bertambahnya umur, maka jumlah hormon yang dihasilkan juga semakin rendah. Ini menunjukkan atau memperlihatkan bahwa
umur orang gitu ya, semakin tua umur orang, maka sistem pertahanan atau sistem imunnya relatif rendah. Ditunjukkan dengan tadi jumlah sel T yang rendah akibat dari hormon timusin yang lebih rendah juga. Gitu. Jadi memang pada kodratnya sesuai dengan kodrat kita bahwa ya wes nek tua ki ya imunnya juga udah nggak bagus gitu. Maka selain semakin bertambahnya usia, bukan hanya sel T itu kan sel T dan sel B, sel T terutama dia merupakan sitotoxic sel yang berfungsi untuk menghancurkan, selain menghancurkan sel yang terinfeksi, dia juga berfungsi menghancurkan sel-sel kanker. Nah, dengan jumlah sel T yang relatif rendah atau proliferasi sel T yang relatif rendah, itu juga menandakan bahwa orang yang lebih tua itu juga rentan terhadap pertumbuhan dari sel-sel kanker. Karena sistem pertahanannya pun juga relatif rendah. Saya kayaknya malah kebablasan jawabnya Wafik, mohon maaf. Oke, gitu. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain lagi? Silahkan. Oke, nggak ada, saya lanjutkan. Nah ini juga kemarin sepertinya saya sudah pernah jelaskan gitu ya, bagaimana aktivitas limfosit terhadap suatu respon adaptif, bahwa mau CD4 ataupun CD8 itu tidak bisa melihat atau tidak bisa mendeteksi antigen secara langsung. Harus ada suatu sel penyaji atau antigen presenting cell atau sel APC. Nah, ini contohnya adalah dendritik, di mana dendritik itu melakukan proses fagositosis, kemudian dia mempresentasikan antigennya gitu ya. Bukan antigennya, mempresentasikan antigen dari mikroorganisme yang telah dimakannya, barulah kemudian dilakukan proses pengidentifikasian baik dari CD4 maupun CD8. Gitu ya. Nah, kalau di sini, saya kasih contoh di mana CD4 itu kemudian dapat mengidentifikasi antigen tersebut, kemudian mereka melakukan proliferasi perbanyak, gitu ya. Setelah itu kemudian, nah di sini dia langsung keluar, gitu kan, melewati pembuluh darah, kemudian dia melakukan proses ini CD4 ya. CD4 saya pengen lihat CD8. Nah, di sini. Nah, CD8 itu kemudian dia akan langsung melakukan proses cytotoxic cell. Jadi dia akan menghancurkan sel yang terinfeksi tersebut. Bagaimana dengan CD4? Nah, CD4 itu kan dia membantu proses Oke, gambarnya agak sedikit beda. Nah, CD4 itu dia ternyata membantu proses fagositosis, di mana proses fagositosis inilah yang kemudian memicu proses inflamasi. Nah, dia akan merangsang ya, dia akan mengeluarkan sitokin, kemudian memicu proses fagositosis, kemudian dia juga memicu proses inflamasi. Oke, sel T proliferasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari gambar ini. Baik, nah kalau kita lihat CD4 itu merupakan sel T helper gitu ya, di mana dia berfungsi untuk memicu respon-respon yang lain. Contohnya, ada beberapa jenis dari sel T helper seperti T helper 1, 2, dan 17. Di mana sel T helper 1 itu berfungsi untuk menghasilkan interferon Y, yang kemudian sel targetnya itu adalah makrofag yang berfungsi untuk autoimun dan inflamasi. Sedangkan kalau sel T helper itu dia bisa menghasilkan interleukin 4, 5, dan 13 yang merangsang eosinofil terhadap respon alergi, terutama pada cacing. Bagaimana dengan sel T helper 17? Nah, dia menghasilkan interleukin 17 dan 22 yang berfungsi untuk respon, nah di sini adalah neutrofil gitu ya, yang berfungsi untuk ekstraselular patogen. Itu adalah kinerja dari sel T helper. Jadi ternyata sel T helper pun juga jenisnya ada berbagai macam. Kalau limfosit, ya kemarin sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi dia fungsinya adalah menghasilkan antibodi. Yang pertama proliferasi terlebih dahulu, kemudian berbagai macam jenis antibodi ini
ternyata memiliki peran yang berbeda-beda, seperti proses neutralisasi agar mikroba itu dia tidak bisa mengeluarkan enzim atau toksin atau racun yang dihasilkan itu kemudian dinetralkan dari antibodi tersebut, kemudian dia mempercepat proses fagositosis gitu ya. Kemudian dia membantu sel NK dalam melakukan proses sitotoksik selnya, atau dia membantu proses aktivasi dari protein komplement, di mana protein komplement ini yang kemudian membocorkan membran plasma yang ada pada mikroba. Kemudian dia juga membantu proses inflamasi. Oke, baik. Mungkin itu mengenai ringkasan dari materi yang kemarin. Dan sekarang saya akan mencoba menghubungkan antara sistem imun dengan penyakit-penyakit yang berhubungan terhadap sistem imun. Nah, ada 4 yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah hypersensitivity atau hipersensitivitas, kemudian ada autoimun, ada penolakan transplant, dan imunodefisiensi. Dari sini yang familiar yang mana? Bingung semua. Oke, baik. Nah, yang pertama kita coba belajar tentang hipersensitivitas. Nah, ini adalah suatu reaksi ya, patogenik gitu ya. Nah, terhadap sesuatu, atau dia itu intinya adalah sensitif terhadap suatu reaksi dari antigen. Nah, ini merupakan suatu respon imun dalam keadaan normal. Jadi tubuh kita itu kalau dalam keadaan normal itu kan bersifat melindungi. Namun beberapa orang itu memiliki keadaan yang sebaliknya, bahwa sistem imun dapat mengakibatkan suatu cedera ringan. Seseorang yang menunjukkan reaksi imun terhadap suatu antigen itu adalah rentan atau sensitif terhadap antigen tersebut, sehingga terjadi suatu reaksi yang berlebihan. Reaksi berlebihan ini kita sebut sebagai proses hipersensitivitas. Jadi intinya adalah suatu reaksi berlebih terhadap suatu antigen yang sebenarnya antigen tersebut itu tidak berbahaya. Contohnya apa? Serbuk sari. Nah, itu kan sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh. Tapi ada suatu orang gitu ya, ada beberapa orang yang kemudian dia reaktif, terlalu sensitif terhadap antigen dari polen atau serbuk sari tersebut, maka dia akan menimbulkan suatu hipersensitivitas. Jadi penyebabnya banyak. Yang pertama adalah autoimun gitu ya. Jadi dia bereaksi terhadap antigen yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita punya antigen, tetapi kita responsif terhadap antigen kita sendiri. Jadi ternyata hipersensitivitas itu juga berkorelasi dengan autoimun. Kemudian ada suatu toleransi diri yang gagal, yang kemudian mengakibatkan reaksi terhadap sel atau jaringan diri sendiri. Kemudian reaksi terhadap mikrob, yaitu antigen dari mikrob. Ada reaksi terhadap antigen yang ada di lingkungan, seperti contohnya polen tadi. Nah, dari situ kemudian kita bisa bedakan bahwa reaksi hipersensitivitas dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan pada mekanisme imun, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, coba kita lihat hipersensitivitas tipe 1 terlebih dahulu. Nah, ini yang paling tipe 1 itu tipe segera. Maksud segera itu biasanya aktivitasnya sangat cepat. Contoh adalah exposure dari alergen. Nah, polen dan lain sebagainya yang kemudian dia berada di permukaan membran mukosa. Dari situ kemudian ada suatu reaksi dari sel dendritik gitu ya. Nah, sel dendritik ini kemudian mepresentasikan ke sel T gitu ya, dari sel T helper kemudian ke sel B. Nah, sel B ini kemudian akan mensekresikan apa? Imunoglobulin atau antibodi. Nah, kemudian antibodi itu akan diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu kan. Kemudian dia akan merangsang sel mas untuk menghasilkan suatu mediator.
Nah, mediator itu bisa menyebabkan hypersensitivity gitu ya, beberapa asam amino dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah hipersensitivitas itu diawali oleh masuknya alergen yang kemudian dia akan memicu proses alergi. Nah, reaksi hipersensitivitas 1 itu tidak bertujuan untuk membuat ketidaknyamanan. Saat seperti itu. Sebenarnya dia itu bukan bertujuan untuk membuat ketidaknyamanan, namun dia sebenarnya respon sel helper terhadap infeksi parasit, tetapi memang respon ini secara berlebihan. Kemudian IgE itu yang harusnya menyasar cacing untuk dirusak, tetapi ternyata yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan cacing, tetapi alergen. Contohnya adalah polen. Sel mast itu berperan terhadap pertahanan bakteri. Namun karena tadi salah komunikasi, maka sel mast ini yang kemudian dia akan mengeluarkan mediator-mediator tersebut. Akhirnya orang yang memiliki hipersensitivitas itu akan menimbulkan gejala-gejala tertentu. Hasil dari respon alergi. Salah satu contohnya gambar yang ada di sini. Nah, ini ya, ini gambarnya coba saya perbesar yang pertama. Nah, ini aktivitas dari sel B saat dia menangkap alergen secara berlebihan, maka kemudian dia teraktivasi menjadi sel plasma, kemudian dia akan menghasilkan IgE ya, yang digunakan sebagai antibodi. Dari situ kemudian dia akan bereaksi terhadap sel mast untuk mengeluarkan granula-granula histamin. Nah, granula histamin ini kemudian dirilis, dikeluarkan, kemudian dia akan menimbulkan suatu respon. Salah satu contohnya adalah respon alergi bersin, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya merupakan respon pertahanan, tapi sebenarnya karena tidak ada bentuk pertahanan, bukan bentuk ya, tetapi tidak ada mikroorganisme atau bukan mikroorganisme, tetapi tidak ada patogen yang kemudian menyasar ke dalam tubuh kita, tetapi kita bereaksi secara berlebihan. Nah, itu disebut sebagai hipersensitivitas tipe 1. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke, nah kalau kita lihat ini sebenarnya dari alergen yang dieksposurkan itu, kalau kita lihat memang dia secara kalau kita lihat hasil dari reaksinya itu pada jam pertama itu tinggi, tetapi kemudian lama-kelamaan dia akan landai. Nah, itu ciri-ciri dari hipersensitivitas tipe 1. Biasanya enggak berlangsung secara lama. Kalau kita lihat secara preparat histologi, itu ada beberapa sel yang berperan. Salah satu contohnya adalah sel mast, di mana sel mast tadi dia akan menghasilkan histamin. Hasil reaksi sensitif berdasarkan dari IgE yang dikeluarkan oleh sel plasma. Beberapa yang lain itu dia akan mengeluarkan sel eosinofil yang banyak. Nah, ini salah satu contoh hipersensitivitas dari tipe 1. Nah, ini beberapa sindrom atau beberapa penyakit ya, seperti anafalisis, bronchial asma, alergik rinitis, sinusitis. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari hipersensitivitas tipe 1. Bahkan food allergi, karena food itu makanan, ya berarti makanan itu dianggap sebagai antigen, yang kemudian antigen itu bereaksi terhadap sel yang ada di dalam tubuh kita. Kan ada beberapa orang yang kemudian gatal-gatal saat makan udang dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hipersensitivitas juga. Oke, nah ini salah satu contohnya gambaran histologi dari bronchial asma gitu ya. Kemudian dia akan menyempit. Ini kalau normal kan seperti ini, tapi dia menyempit gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada suatu reaksi inflamasi, kemudian kerusakan pada bagian diameter lumen. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari penyakit hipersensitivitas. Nah, kalau kita lihat ya, yang normal itu kan ini epitel.
luas ya lumennya, tetapi kemudian pada orang yang mengalami asma gitu, dia penuh. Kemudian banyak cairan yang menyelubungi pada bagian lumennya. Nah, ini bisa menjadi indikator jika teman-teman mungkin mengidentifikasi terutama orang yang terkena hipersensitivitas atau mungkin hewan uji yang teman-teman melakukan penelitian mengenai hipersensitivitas. Nah, ini yang kakak tingkat kalian kemarin baru melakukan risetnya mengenai atopic dermatitis gitu ya. Nah, ada suatu ruam pada bagian kulit gitu kan. Nah, ini bisa kita kaji juga. Kemudian kita lihat ternyata di dalamnya itu banyak sekali sel-sel eosinofil dengan granulanya. Ini menunjukkan bahwa sel-sel tersebut itu bereaksi terhadap mekanisme hipersensitivitas ini. Oke, untuk tipe 1 seperti itu. Apakah boleh saya lanjutkan atau ada pertanyaan? Suara saya jelas ya? Halo? Kok nggak ada suara ini? Kecil, Pak. Oh, suara saya kecil. Sekarang? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, bagaimana dengan tipe 2? Kalau tadi tipe 1 itu hanya antigen saja. Tetapi kalau tipe 2 itu ternyata diperantarai oleh antibodi. Jadi, kelainan dari hipersensitivitas tipe 2 itu diakibatkan oleh antibodi terhadap antigen target yang mana pada permukaan sel atau pada komponen jaringan yang ada di organ tersebut. Antibodi dapat menyebabkan penyakit dengan menyasar sel untuk difagositosis. Jadi dia salah sasaran. Kemudian dia mengaktifkan komplement dan mempengaruhi sel-sel yang normal. Nah, ini salah satu contoh hipersensitivitas tipe 2. Yang pertama adalah bagaimana antibodi ini mempengaruhi? Dia dapat mempengaruhi jika sel yang beredar, contohnya adalah sel-sel eritrosit, itu kemudian dia diliputi permukaannya, nah ini ya, oleh antibodi. Maka sel eritrosit itu menjadi sasaran untuk proses fagositosis. Padahal eritrosit itu nggak salah apa-apa gitu ya, tetapi karena antibodinya dikeluarkan secara berlebihan, kemudian dia melapisi permukaan dari eritrosit tersebut, maka eritrosit ini yang menjadi sasaran dari sel yang mau melakukan proses fagositosis. Selain itu, antibodi yang mengaktifkan sistem komplement. Karena antibodi dihasilkan secara berlebihan akibat reaktif dari antigen gitu ya, maka antibodi itu kemudian mengaktifkan sistem komplement, kemudian dia akan merekrut neutrofil dan memicu proses inflamasi. Nah, ini kan aneh, nggak ada apa-apa, tetapi tubuh kemudian bereaksi terhadap proses inflamasi. Kita tahu inflamasi itu berarti aktivitas dari neutrofil, kemudian sitokin yang lain sebagainya, yang kemudian dia akan memakan atau melisiskan sel-sel tertentu. Kemudian ada beberapa antibodi yang mengganggu atau mengacaukan fungsi penting tanpa menyebabkan cedera. Contohnya adalah teman-teman mungkin waktu belajar sistem saraf masih ingat ya mekanisme neurotransmitter gitu kan, bagaimana asetilkolin ini ditangkap oleh reseptor. Hanya saja ternyata antibodi ini menghambat reseptor tersebut sehingga neurotransmitternya itu nggak bisa ketangkep di sini atau asetilkolinnya itu nggak bisa ketangkep. Bahkan ada beberapa yang kemudian menghambat reseptor-reseptor yang lain. Ini dicontohkan dia menempel pada reseptor tiroid, jadi dia tidak bisa menangkap hormon-hormon tiroid. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya, bagaimana sel yang normal, ini kalau kita lihat ini adalah eritrosit yang normal, kita bandingkan dengan akibat dari hipersensitivitas 2, di mana eritrosit itu kemudian hancur, kemudian dia akan mengalami proses aglutinasi. Nah, salah satu contoh hipersensitivitas tipe 2 itu adalah fibronet necrosis. Nah, ini adalah irreversible ya, kemudian sel-selnya itu kematiannya nggak bisa dikontrol akibat apa reaksi dari antigen dan antibodi pada bagian dari pembuluh darah.
Kalau modelnya seperti ini ya udah tadi muncul yang namanya jaringan parut. Ini yang tidak diinginkan. Tetapi kemudian dia muncul. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Nah, ini banyak sekali disease-nya ya. Ya, saya nggak tahu semuanya sih. Contohnya autoimun, hemolytic anemia, autoimun trombositopenia, kemudian pemphigus vulgaris, ada rheumatik akut, kemudian ada pernicious anemia dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali jenis-jenis penyakit pada hipersensitivitas tipe 2. Dan ini semuanya diperantarai oleh antibodi dan lain sebagainya. Oke, masih fokus ya. Ya, tenang-tenang aja ini dari tadi. Nah, saya lanjutkan. Kemudian hipersensitivitas tipe 3. Kalau tipe 3, kalau tadi yang tipe 1 dia hanya antigen saja, kemudian dia bereaksi secara berlebihan. Kemudian yang tipe 2 itu ternyata antibodi yang dihasilkan itu ternyata antibodinya yang kemudian bereaksi secara berlebihan. Nah, kalau hipersensitivitas tipe 3 itu adalah kompleks dari antigen dan antibodi. Jadi dua yang kemudian akan bereaksi terhadap tubuh kita yang terbentuk di dalam sirkulasi darah. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ada sirkulasi darah kemudian diendapkan dalam pembuluh darah dan biasanya mengakibatkan aktivasi komplement atau dia dapat mengakibatkan inflamasi, terutama inflamasi akut. Oke, contohnya atau mekanismenya. Patogenesis ini dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah pembentukan kompleks imun. Jadi, pajanan antigen yang berlebihan yang banyak di dalam pembuluh darah itu kemudian akan memicu proses pembentukan dari antibodi. Nah, di sini antibodinya kemudian datang. Nah, ini kemudian dia akan memicu suatu kompleksivitas di sini. Dia gabung menjadi suatu gerombolan tertentu. Nah, dari sini kemudian kompleks antara antibodi dan antigen itu kemudian dia akan mengendap. Jadi, ada suatu pengendapan kompleks imun antara antigen dan antibodi pada jaringan. Nah, di gambar yang ada di sini ini dia nempel pada endotel yang ada di kapiler darah. Nah, setelah itu kemudian ada suatu reaksi inflamasi. Kenapa? Ya karena dia mengidentifikasi dari antibodi ini, maka kemudian neutrofil itu akan datang. Nah, jika sudah diendapkan, itu kemudian akan mengawali reaksi radang atau inflamasi di mana neutrofil itu akan datang, kemudian akan melakukan proses aktivitas komplement dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian terjadi suatu kerusakan pada kapiler darah tersebut. Ini adalah contohnya beberapa disease seperti arthritis, kemudian lupus. Nah, itu merupakan salah satu hipersensitivitas tipe 3. Oke. Nah, terakhir untuk hipersensitivitas, nah ini adalah hipersensitivitas tipe 4, di mana terlebih khusus lagi bahwa hipersensitivitas tipe 4 itu kelainannya disebabkan oleh sel T sitotoksik. Bukan sel T sitotoksik, tapi sel T terdiri dari reaksi sel T helper dan sel T sitotoksik, CD4 dan CD8. Nah, di mana kalau kita lihat ya, reaksi yang berlebihan dari CD4 itu kemudian dia akan memicu proses inflamasi, kemudian memicu kerusakan jaringan. Untuk yang sitotoksik pun juga sama, dia akan melakukan proses sitotoksik langsung dari mediator yang ada di sini ya. Ini kan MHC, dia langsung melakukan proses kerusakan. Jadi bukan antibodinya, tetapi langsung sel yang berperan secara berlebihan terhadap suatu reaksi imunitas. Nah, ini salah satu contohnya. Teman-teman pasti ingat ya dengan istilah DM, diabetes tipe 1, di mana ada sebuah sel imun yang kemudian dia akan menghancurkan sel beta. Nah,
Itu karena apa? Karena dia sensitif, sel T sitotoksiknya langsung menghancurkan sel pada pankreas tersebut. Nah, ini merupakan hipersensitivitas tipe 4. Maka ini dapat memicu dapat memicu penyakit DM tipe 1. Gitu. Kemudian ada rheumatic arthritis dan lain sebagainya. Ada pertanyaan untuk hipersensitivitas? Oke, kalau nggak ada, nah ini reaksi yang ditimbulkan oleh CD4 kalau nggak salah ya. Ini merupakan reaksi inflamasi yang diperantai oleh CD4. Ini adalah reaksi tuberkulin. Jadi istilahnya itu adalah reaksi tuberkulin karena ini ada antigen dari Mycobacterium tuberculosis. Ditandai dengan mengumpulnya sel T CD4 atau sel T helper, dan beberapa makrofag di sekitar venula atau pembuluh darah kemudian membentuk suatu caving perivaskular. Jadi caving perivaskular itu merupakan, nah di sini ya, ini adalah suatu radang yang kita sebut sebagai radang granulomatosa, bulatan-bulatan di mana kumpulan dari CD4 dan makrofag. Nah di sini nanti dia akan mengumpul banyak banget bulat-bulatan di sini. Reaksi hipersensitivitas terhadap mikroba yang menetap mengakibatkan reaksi khusus yang kita sebut sebagai radang granulomatosa, di mana makrofag itu akan menjadi lebih besar ukurannya. Nah, di sini ini kalau pakai preparat histologi mungkin cuma kelihatan bulat ya, tetapi kalau kita lihat secara skematis, nah modelnya seperti ini, makrofagnya membesar teman-teman semua, kemudian terbentang rata dan terdapat sel-sel eosinofilik gitu ya, yang disebut sebagai sel epiteloid. Nah, ini merupakan suatu reaksi hipersensitivitas yang diakibatkan oleh akumulasi dari CD4 dan makrofag. Semakin lama, kemudian akan dikelilingi oleh fibroblast, kemudian membentuk suatu reaksi kronis dari mekanisme inflamasi. Oke. Ada pertanyaan untuk hipersensitivitas? Oke, semoga paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya nggak paham, nanti boleh bertanya lagi. Ini kalau anteng-anteng aja nggak tahu nih paham atau enggak. Nah, saya akan lanjut. Bedanya dengan autoimun apa gitu ya. Kalau autoimun adalah menyerang diri sendiri. Kalau tadi itu kan berdasarkan reaksi dari antigen mikroorganisme luar atau apapun benda asing yang ada di dalam tubuh. Tetapi kalau autoimun itu enggak. Itu berasal dalam diri kita sendiri. Ini merupakan, jadi gini, tubuh kita itu sebenarnya ada suatu toleransi imunologik. Adalah, apa yang dimaksud dengan toleransi imunologik? Itu merupakan suatu keadaan tidak responsif terhadap suatu antigen yang diinduksi oleh pajanan limfosit spesifik terhadap antigen tersebut. Nah, ini kita bisa bagi menjadi dua, toleransi sentral dan perifer. Jadi gini, autoimun itu akan muncul jika jumlahnya itu akan berlebihan. Tetapi kita ada suatu mekanisme untuk pertahanan. Nah, untuk pertahanan, untuk menyeimbangkan tubuh kita terhadap reaksi imun yang berlebihan agar tubuh kita tidak menyerang tubuh kita sendiri. Tubuh kita tidak menyerang tubuh kita sendiri. Nah, di dalam sumsum tulang belakang, bukan sumsum tulang ya, sumsum tulang kita itu kan berfungsi untuk memproduksi sel-sel limfosit. Salah satunya adalah sel T, kemudian adalah sel B. Nah, ada suatu mekanisme toleransi imun, yaitu ada mekanisme anergi, kemudian ada mekanisme demesi. Nah, untuk sel T, toleransinya itu adalah, sel T di dalam timus itu dia akan melakukan proses delesi atau kematian. Tadi yang saya sebutkan bahwa ternyata di timus sel-sel yang kemudian
sudah relatif tidak fungsional, itu kemudian dihancurkan. Atau juga sel T yang diproduksi dalam jumlah berlebih itu kemudian juga akan dihancurkan. Proses kematian ini dirangsang, bukan dirangsang, ini berada di dalam timus. Kemudian di sisi lain ada suatu perkembangan dari sel T regulatorik, di mana sel T regulatorik ini kemudian dia akan menekan siapa? Dia akan menekan sel T untuk dia tidak melakukan proses proliferasi, dan toleransi ini berada di tepi. Gitu ya. Nah, sebelum itu saya mungkin jelaskan sel B dulu. Nah, sel B-nya ada di sini. Nah, sel B itu juga sama. Dia berada di bone marrow atau di sumsum tulangnya, itu juga dia melakukan kematian mandiri gitu ya. Jadi dia melakukan proses delesi terhadap dirinya sendiri, terutama jika sel B itu dalam jumlah yang berlebih. Jadi kalau proses delesinya sel B itu ada di sumsum tulang, tetapi kalau sel T itu berada di timus. Nah, itu mekanisme yang pertama kita sebut sebagai delesi. Tetapi sel-sel itu kan bukan hanya berada di timus atau berada di sumsum tulang. Dia berada di bagian tepi juga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mekanisme perifer atau toleransi perifer, di mana di bagian bukan permukaan, tapi di bagian tubuh kita yang lain, seperti di nodus limfatikus atau dan lain sebagainya, ada bantuan dari sel T regulatorik yang kemudian dia menekan regulasi atau dia menekan proses dari sel T dan sel B untuk melakukan suatu respon atau aktivitasnya. Nah, proses ini kita sebut sebagai inaktivasi fungsional. Nah, inilah fungsi dari sel T regulatorik untuk menekan atau menahan mekanisme tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi reaksi autoimun. Jadi ini bisa menjawab kapan reaksi autoimun ini akan dimulai atau reaksi autoimun ini kapan dia bisa berjalan kalau mekanisme ini tidak dilakukan di dalam tubuh kita. Termasuk tidak ada bantuan toleransi perifer pada deregulatorik ataupun toleransi pada bagian pusat atau central tolerance di timus ataupun di sumsum tulang belakang. Nah, kenapa? Karena banyak sekali pengganggunya yang menyebabkan mekanisme-mekanisme ini tidak bekerja secara maksimal. Nah, contohnya adalah faktor lingkungan seperti infeksi atau cedera lingkungan yang kemudian mengubah respon terhadap antigen diri kita. Contohnya adalah genetik, kemudian environmental trigger. Pemicu dari faktor-faktor environmental atau faktor lingkungan seperti infeksi, inflamasi, bahkan kerusakan pada suatu jaringan yang kemudian dia akan memicu proses autoimun. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya agak sedikit membingungkan ya. Nggak ada. Moga-moga nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, tadi ada hipersensitivitas, kemudian ada reaksi autoimun. Nah, ada lagi yaitu penolakan transplant. Nah, ini sering digunakan, kita bisa melihat gitu ya, apakah terjadi suatu penolakan transplantasi gitu ya, dari suatu pasien, dari seorang pasien gitu kan. Nah, itu berdasarkan dari kajian histopatologi. Nah, transplantasi, teman-teman mungkin saya nggak tahu ada yang sudah familiar dengan istilah autologus, syngeneic, kemudian allogeneic dan xenogenik. Nah, kalau autologus itu kan berarti dalam tubuh kita sendiri gitu ya, misalnya organ kulit kemudian ditransplantasikan di part atau pada bagian yang lain. Kalau yang di sini itu adalah pada orang yang kembar gitu ya, yang kembar yang sama kemudian ditransplantasikan dari saudaranya. Kalau allogenik berarti dari orang ke orang, kalau xenogenik dari hewan ke orang. Nah, dari situ kan pasti
dari saudara aja pasti ada penolakan, apalagi misal terutama untuk yang allogenik dan xenogenik ini pasti banyak sekali penolakan. Nah, penolakan ini kita bisa lihat dari kajian histologi. Nah, hambatan dan transplantasi itu adalah proses penolakan di mana sistem imun resipien mengenal jaringan cangkok sebagai benda asing. Berarti dia anggap sebagai antigen. Kunci dari keberhasilan adalah pengembangan terapi yang kemudian mencegah penolakan. Jadi mekanisme penolakan itu kemudian diberikan suatu obat atau suatu terapi yang kemudian antibodi dan antigen itu tidak mengenal satu dengan yang lain. Penolakan adalah proses di mana limfosit T dan antibodi yang terbentuk terhadap antigen jaringan cangkok itu kemudian bereaksi merusak dari jaringan cangkok tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana kemudian terjadi suatu penolakan di dalam kapiler yang ada pada organ yang dicangkok tersebut. Itu kemudian akan muncul aktivitas-aktivitas mekanisme imunitas seperti aktivitas komplement, kerusakan pada sel endotel, kemudian mekanisme inflamasi. Jadi ternyata untuk mengetahui bahwa organ tersebut terjadi penolakan atau tidak, itu kita bisa lihat dari reaksi inflamasi pada jaringan yang dicangkokkan. Gitu ya. Nah, ada istilah alloantigen, di mana alloantigen ini merupakan antigen donor dari jaringan yang dicangkok. Nah, saat kemudian dicangkokkan, maka antigen itu akan tersebar di dalam tubuh, yang kemudian akan menimbulkan suatu reaksi penolakan termasuk inflamasi dan reaksi dari protein komplement. Nah, di sini juga ya terjadi penolakan. Nah, kalau kita lihat ada suatu kerusakan pada daerah-daerah sel endotel, ini merupakan suatu penolakan pada transplantasi. Entah di bagian kapiler yang ada di ginjal, kalau itu merupakan transplantasi ginjal, atau misalnya pada bagian sinusoid yang ada di hati, kalau itu merupakan transplantasi hati, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali hambatan pada proses transplantasi. Nah, bagaimana cara agar tidak terjadi proses penolakan itu? Biasanya dokter akan memberikan suatu terapi untuk menurunkan mekanisme imunitas. Jadi biasanya seorang pasien tersebut itu akan di-down-kan imunnya agar dia tidak menghasilkan antibodi dalam jumlah yang banyak, kemudian tidak akan terjadi proses penolakan. Nah, itu adalah salah satu treatment untuk melakukan proses transplantasi. Nah, ini banyak sekali jenisnya tadi. Kalau kita lihat di sini ada yang kemudian dia akan melakukan reaksi inflamasi, bahkan di situ dia jauh lebih tebal dibandingkan dengan sebelum dia melakukan proses transplantasi. Nah, ini ada beberapa jenis ya. Terutama kalau kita lihat 3 contoh yang ada di sini, hampir semuanya itu adalah ginjal. Oke, itu untuk transplantasi. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Oke, ya. Yang tadi bagian penolakan transplant tadi kan diturunkan dahulu ya imunitasnya. Nah, itu bagaimana Pak caranya? Diberikan obat. Diberikan obat dan terapi. Saya belum punya pengalaman langsung, tetapi dokter itu pasti akan memberikan suatu terapi. Jadi imunnya itu didropkan terlebih dahulu, entah itu nanti obatnya dikonsumsi atau dalam bentuk suntikan, kemudian posisi seorang pasien itu baru drop gitu. Dan ini biasanya pasca operasi gitu. Jadi ada obat yang dikonsumsi rutin untuk menurunkan imun dari orang tersebut, hanya mengawasi agar tidak terjadi reaksi imunitas yang berlebih dan menyerang dari jaringan yang dicangkokkan. Jadi kalau ada beberapa beberapa pasien yang kemudian mengkonsumsi obat secara rutin, tetapi nanti akan dilihat. Jadi biasanya kalau ditransplantasi gitu kan, itu enggak langsung semerta-merta langsung sehat, itu enggak, tapi tetap harus ada cek kontrol dengan dokter, bisa mingguan atau bulanan tergantung dari operasi yang dilakukan. Dan itu akan lebih maksud saya akan intens gitu, itu jika
pencangkokannya adalah tipe xenobiotik dan alogenik. Kalau mungkin di daerah di Indonesia ataupun di daerah Asia masih banyak yang alogenik, tapi teman-teman tahu ya, ada beberapa informasi yang kemarin berhasil proses pencangkokan menggunakan organ babi. Nah, itu pun juga harus ada pengawasan dari dokter, termasuk menurunkan sistem imun yang ada pada pasien tersebut. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Okay. Kalau ditanya kenapa babi gitu, saya nggak bisa jawab ya, karena yang penelitian kan orang barat gitu ya. Kalau kita ya, kalau kita bisa mendapatkan suatu organ cangkok yang bagus bukan dari hewan-hewan seperti babi, ya itu jauh lebih bagus lagi gitu. Oke. Jadi nggak semerta-merta kalau dicangkokkan kemudian langsung berhasil, itu belum tentu. Walaupun mungkin secara mungkin itu saudara sendiri, kekerabatan genetiknya jauh lebih dekat, pun tetap ada reaksi antigen dan antibodi. Karena kita tahu bahwa antibodi itu sangat reaktif ya, dia dapat memicu apapun mekanismenya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau enggak, terakhir ini tentang imunodefisiensi. Nah, ini merupakan defisiensi imun gitu ya. Kalau tadi hipersensitivitas, autoimun itu kan kalau reaksi yang berlebihan akibat antigen atau misalnya benda yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi kalau imunodefisiensi itu kebalikannya. Jadi dia suatu sistem imun yang gagal. Dia tidak bisa bereaksi dengan baik gitu ya. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah imunodefisiensi primer, ditentukan oleh faktor-faktor genetik. Kemudian ada imunodefisiensi sekunder atau didapat. Didapat itu berarti kita dapat dari faktor luar. Nah, contohnya primer ini diwariskan secara genetik yang kemudian melemahkan mekanisme imunitas kita. Contohnya melemahkan fagosit, sel-sel fagosit, melemahkan sel NK, melemahkan protein-protein komplement, bahkan dia melemahkan imunitas adaptif seperti sel B dan sel T. Contohnya adalah SCID atau Severe Combined Immunodeficiency atau SCID ya, mungkin lebih erat dengan SCID. Ini merupakan mutasi dari gen YC. Sebentar. Nah, ini kalau kita lihat mungkin ini ada skemanya ya. Nah, jadi gini, diakibatkan oleh reaksi genetik. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat secara normal pluripotent stem cell gitu atau hematopoietic stem cell gitu, kemudian dia akan melakukan proses pembelahan, proliferasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ada suatu mutasi pada gen adenosin deaminase atau ada, maka kemudian dia akan menimbulkan mutasi pada sel T di bagian timus. Akibatnya apa? Akibatnya di sini dia tidak bisa menghasilkan sel T yang imager. Atau bahkan dia tidak menghasilkan sel T yang memiliki reseptor tersebut. Nah, ini salah satu penyakit dari SCID. Jadi penyakit orang yang memiliki sindrom SCID pada saat dia dilahirkan itu dia tidak memiliki sel T sama sekali. Karena di sini ada defisiensi dari mutase gen. Kemudian ada ini di timus ya, di area timus. Kemudian di sini ada kalau di area bone marrow atau sumsum tulang, contohnya adalah kematangan dari sel B, di mana di sini juga ada kelainan-kelainan yang menyebabkan dia tidak bisa memproduksi dari sel B tersebut. Nah, di sini kan harusnya dia memproduksi IgM, IgD, tetapi di sini dia terhambat. Nah, sampai kemudian dia defisiensi imunoglobulin dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh orang yang mengalami SCID di mana dia tidak bisa menghasilkan sel T gitu ya akibat mutasi gen pada reseptornya. Dia pada zaman dahulu
dia tidak boleh terkena udara kotor sedikit pun, karena itu kemudian dapat menyebabkan kematian pada pasiennya. Jadi dia tidak boleh menghirup udara yang kotor. Dia harus dimasukkan ke dalam suatu pakaian yang khusus gitu ya, dan dia tidak boleh berkontak dengan orang-orang luar. Sekali dia terkena suatu bakteri, virus dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan penyakit pada dirinya. Ini kalau kita lihat ya, dia seperti seperti di luar angkasa gitu ya. Nah, ini adalah sumber udara bagi orang tersebut. Nah, ini juga sama, dia harus dimasukkan ke dalam ruangan gitu kan, dan tidak boleh berkontak langsung dengan orang. Hanya karena dia ada mutasi pada sistem imunnya, kemudian dia tidak bisa memproduksi sel yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Nah, ini seperti ini. Dan biasanya orang yang, mohon maaf, orang yang mengalami penyakit SCID ini kan berarti penyakit genetik ya. Secara genetik dia tidak bisa memproduksi imunnya. Umurnya itu tidak bertahan lama. Jadi kalau kita lihat orang yang mengalami SCID biasanya masih kecil-kecil gitu. Dengan rentan waktu umur yang relatif tidak cukup panjang. Karena tadi dia sangat rentan sekali terhadap patogen yang ada di lingkungan. Bahkan udara yang menurut kita bersih kayak gini aja itu merupakan suatu ancaman bagi mereka gitu. Nah, ada lagi, yaitu adalah imunodefisiensi sekunder yang didapat. Maksudnya didapat ini apa? Kita sebagai orang-orang yang normal, tidak memiliki mutasi gen dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar juga dapat terkena atau dapat mengalami kerusakan ya, penyakit ya, diakibatkan oleh sistem imun kita yang melemah. Yang paling teman-teman pahami atau tahu adalah HIV, yaitu penyakit retrovirus gitu ya, human immunodeficiency virus, di mana ini merupakan virus yang langsung menyerang sel limfosit, terutama dia menjadikan host atau menjadikan sel penjamunya itu adalah CD4 atau sel T helper. Teman-teman tahu sel T helper itu berfungsi untuk merespon reaksi inflamasi, merespon sel T dan merespon sel B untuk melakukan proses imunitasnya. Jika sel T helper atau CD4-nya itu adalah sel yang diserang, ya maka orang tersebut akan mengalami penyakit yang namanya AIDS gitu ya. AIDS itu penyakitnya, HIV itu adalah virusnya. Nah, ini adalah mekanisme kerja bagaimana dia melakukan proses replikasinya. Nah, kalau saya perlihatkan teman-teman semua bahwa ternyata HIV itu dia misalnya ya, di sini dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan langsung menyerang pada bagian sel CD4, kemudian CD4 itu akan jadi inang nih. Nah, virus ini kemudian akan bereplikasi banyak di bagian nodus limfatikus. Jumlahnya semakin lama semakin banyak, kemudian ya kita mungkin secara imunitas akan menghasilkan antibodi dan lain sebagainya. Tetapi jika ini posisinya jumlah virusnya lebih banyak dan kita tidak bisa mengontrolnya, maka kemudian virus ini akan meningkatkan proses replikasinya dan akan menyebabkan penyakit yang namanya AIDS gitu ya. Sehingga sel CD4 itu jumlahnya dari yang jumlahnya yang banyak ya, sel limfosit yang jumlahnya triliunan yang kemarin saya bilang itu bahkan cuma bisa ada 100-200 saja di dalam tubuh. Itu sangat rendah sekali. Dengan posisi seperti itu, maka orang tersebut akan rentan terhadap sebuah penyakit. Nah, dia akan mudah terkena penyakit infeksius yang lain. Bakteri kemudian dapat menghindar di dalam tubuhnya, virus juga akan menghinggat ke dalam tubuhnya dengan sangat mudah sekali. Gitu ya. Maka beberapa penyakit-penyakit yang kemudian ada di bagian permukaan tubuh kita itu kemudian menjadi ladang yang ladang yang besar untuk melakukan invasinya. Salah satu contohnya adalah permukaan kulit. Orang yang mengalami AIDS
itu biasanya akan mudah terkena penyakit kulit seperti panu, jamur, dan lain sebagainya. Kemudian dia juga akan mudah terserang penyakit-penyakit paru-paru, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Semua peradangan yang ada di saluran pernafasan itu mereka mudah terjangkit. Kemudian dia juga akan dapat menyerang pada saluran pencernaan. Dia akan mudah terkena penyakit diare dan lain sebagainya. Bahkan bisa kronis yang tidak sembuh dengan cepat. Karena saluran pencernaan itu adalah mediator utama ya, bagaimana dia bereaksi antara faktor-faktor luar. Makanan itu kan kita sebut sebagai benda asing ya, yang di luar kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah itu juga akan berpengaruh, apalagi kalau makanannya nggak sehat. Makanya orang yang kena AIDS itu sebenarnya mereka akan terdampak bukan gara-gara virus HIV-nya, tetapi penyakit-penyakit lain yang kemudian dia bisa masuk ke dalam tubuh. Nah ini salah satu contohnya bagaimana HIV itu bisa sampai ke bagian otak. Bagian otak, nah ini encephalitis gitu ya, radang pada otak. Bagaimana HIV itu bisa sampai menyasar ke otak, dilihat kajiannya menggunakan histologi. Dan pada nodusnya, nodus limfoidnya, dia sampai, tadi kan kalau kita lihat normalnya itu kan ada folikel-folikel ya. Dia sudah hiperplasia, jadi sudah rusak folikel-folikelnya akibat dari virus HIV tersebut. Atau bahkan dia mengalami atrofi, bentuknya itu sudah nggak sesuai, bukan nggak sesuai, sudah nggak normal. Gitu ya. Nah, HIV itu bisa disembuhkan, bukan disembuhkan sih, bisa diatasi gitu ya, menggunakan obat ARV atau antiretroviral, di mana ARV ini sebenarnya hanya digunakan untuk menahan sementara agar virus tersebut tidak bereplikasi dengan jumlah yang banyak, tetapi tidak bisa menghilangkan virus secara total. Jadi hanya menghilangkan jumlahnya menjadi lebih sedikit. Itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah CD4. Jadi kalau orang yang terkena HIV itu biasanya yang dilihat itu adalah CD4-nya, apakah membaik atau tidak. Gitu ya. Jadi memang teman-teman sudah tahu bagaimana cara proses penularan dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati terhadap penyakit ini. Apalagi ini virus yang sampai sekarang proses penyembuhannya pun belum ada. Jadi antiretrovirus atau ARV ini hanya digunakan untuk menghambat proses proliferasi dari virus tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau keloid itu apakah juga karena gangguan sistem imun, Pak? Kok sistem imunitas? Keloid, karakteristik dari keloid seperti apa? Ini kan disebabkan oleh kelebihan protein kolagen gitu ya. Berarti ada berbagai macam jenis penyakit yang kemudian dapat menyebabkan itu, gitu kan prosesnya. Nah, apakah terjadi reaksi imun? Iya, karena keloid berarti nanti mainnya adalah edema, kelebihan protein dan lain sebagainya. Apakah ada imun yang bekerja? Ya pastinya ada. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ada yang lain lagi? Silahkan. Nggak ada ini. Kayaknya ditinggal tidur siang deh saya. Oke, kalau nggak ada. Saya tak close. Nah, oke. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus. Oh, suara saya terputus-putus ya? Ya udah. Udah enggak, Pak. Oke, ya udah enggak. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Gitu.
Ya wis, nggak ada tanggapan ini. Udah, kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Nanti kita 2 kali pertemuan kuliah lagi ya. Kita kuliah lagi 2 kali pertemuan, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita coba untuk praktikum, untuk melihat preparat gitu ya, untuk mengidentifikasi beberapa contoh-contoh yang kemarin sudah dipelajari seperti inflamasi, edema dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.